Setiap tanggal 2 Mei, seluruh masyarakat Indonesia merayakan sebuah hari istimewa, yaitu Hari Pendidikan Nasional Indonesia. Namun sayangnya, seiring berjalannya waktu, sebagian besar masyarakat kurang memahami tentang sejarah atau makna Hari Pendidikan Nasional itu sendiri. Alangkah baiknya jika kita menengok kembali sejarah Hardiknas dari awal ditetapkannya. Berikut adalah ulasan singkatnya. Hari Pendidikan Nasional, disingkat Hardiknas, adalah hari nasional yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia untuk memperingati kelahiran Ki Hajar Dewantoro, tokoh pelopor pendidikan Indonesia dan pendiri lembaga pendidikan Taman Siswa yang lahir pada tanggal 2 Mei 1889. Ki Hajar Dewantoro adalah salah satu pahlawan nasional yang dihormati sebagai bapak pendidikan. Ki Hajar Dewantoro adalah salah satu pahlawan nasional yang dihormati sebagai bapak pendidikan nasional di Indonesia. Ki Hajar Dewantoro dikenal sebagai tokoh yang berani menentang kebijakan pendidikan pemerintah Hindia Belanda pada masa itu, yang hanya memperbolehkan anak-anak kelahiran Belanda atau orang kaya yang bisa mengenyam bangku pendidikan. Kritiknya terhadap kebijakan pemerintah kolonial menyebabkan ia diasingkan ke Belanda, dan ia kemudian mendirikan sebuah lembaga pendidikan bernama Taman Siswa setelah kembali ke Indonesia. Ki Hajar Dewantoro diangkat sebagai Menteri Pendidikan setelah kemerdekaan Indonesia. Semboyan dalam sistem pendidikan yang dipakainya kini sangat dikenal di kalangan pendidikan Indonesia. Secara utuh, semboyan itu dalam bahasa Jawa berbunyi, Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso Tutwuri Handayani, yang berarti, di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan. Filosofinya, Tutwuri Handayani atau di belakang memberi dorongan digunakan sebagai semboyan dalam dunia pendidikan Indonesia. Ki Hajar Dewantoro wafat pada tanggal 26 April 1959. Untuk menghormati jasa-jasanya terhadap dunia pendidikan Indonesia, pemerintah Indonesia menetapkan tanggal kelahirannya sebagai Hari Pendidikan Nasional hingga saat ini. Dalam brosur itu, saya terangkan, saya nyatakan bahwa maksud Belanda untuk merayakan hari kemerdekaannya di Indonesia itulah suatu perbuatan yang tidak sopan. Setelah kita melakukan flashback ke masa-masa perjuangan Ki Hajar Dewantoro, mari sekarang kita kembali ke masa kini, yaitu tahun 2020. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri mengukuhkan tim pengembang konten pendidikan dan pembelajaran pada Rabu 11 Maret 2020 di Aula Dinas tempat. Kegiatan ini digelar bersamaan dengan peluncuran atau launching website Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri, disertai dengan seminar inovasi pembelajaran. Berbagai informasi dan konten pendidikan dapat diperoleh melalui website dinas p.k.wonogirikap.go.id. Tampaknya pengukuhan tim pengembang konten pendidikan dan pembelajaran ini memang suatu langkah yang tepat. Fenomena penyebaran virus corona COVID-19 pertengahan bulan Maret mengakibatkan pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang school from home atau belajar dari rumah. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Inilah saatnya bekerja bersama-sama, saling tolong-menolong, dan bersatu padu, gotong royong. Kita ingin ini menjadi sebuah gerakan masyarakat agar COVID-19 ini bisa tertangani dengan maksimal. Selamat pagi Indonesia, pemirsa. Nah, ini Sarah dan juga pemirsa, meningkatnya jumlah kasus orang terinfeksi COVID-19 di Indonesia saat ini membuat pemerintah meliburkan kegiatan belajar mengajar di sejumlah wilayah di Indonesia. Meski begitu, sejumlah platform digital terus berupaya menjembatani guru dan siswa agar proses belajar mengajar tetap berlangsung. Geser neng Semarang pamirsa, kanggo nyegah penyebaran COVID-19, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ngumumke nek kabeh tingkatan sekolah ning Jawa Tengah libur sakwene 2 minggu. Kegiatan belajar mengajar libur 2 minggu diganti secara online. Bagi siswa dan siswi kita, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengambil satu kebijakan, harus belajar di rumah. Artinya tidak libur. Kegiatan belajar harus diselenggarakan di rumah, maka kepada Bapak Ibu Wali Murid
awasi anak-anak kita, dampingi anak-anak kita, karena anak-anak kita ada kewajiban yang harus tetap dijalankan, yaitu belajar di rumah. Pendidikan ini bisa terlaksana dan bisa terwujud bila didukung oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Agar kegiatan guru dan siswa masih bisa dilaksanakan dengan baik di tengah-tengah pandemi, maka terjadilah sinergitas dan kerjasama yang baik antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri melalui tim pengembang konten pendidikan dan pembelajaran dengan guru serta siswa. Pada masa-masa belajar di rumah dampak COVID-19, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri juga menyelenggarakan kegiatan Saron, Sarasehan Online yang membahas berbagai hal, baik yang berhubungan dengan sosialisasi COVID-19, pembelajaran, berbagai tutorial, pengajuan angka kredit, dan lain-lain. Bersamaan dengan itu juga dilaksanakan peluncuran channel YouTube, aplikasi web dinas yang dapat didownload di Play Store, dan dalam rangka menyambut Hardiknas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri juga menyelenggarakan lomba video kreatif dan tantangan membaca untuk siswa SD serta SMP. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri menyelenggarakan puncak acara peringatan Hari Pendidikan Nasional dan penyerahan hadiah lomba kreativitas peserta didik, serta apresiasi penampilan terbaik kinerja pendidikan secara daring dan live streaming. Harapan ke depan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri dapat meraih anugerah Ki Hajar. Mampukah harapan itu tercapai? Tentu semuanya tidak lepas dari peran semua siswa, guru, karyawan, dinas terkait, dan masyarakat Kabupaten Wonogiri untuk saling bersinergi, menyatukan kekuatan untuk senantiasa berkarya demi pendidikan Kabupaten Wonogiri yang lebih baik. Anugerah Ki Hajar bukan mimpi, kita pasti bisa.